Namaku mungkin tidak penting untuk disebutkan. Yang penting adalah apa yang aku alami. Dan bagaimana semua itu bermula dengan sangat biasa. Bahkan nyaris tidak layak diingat. Kalau saja tidak berakhir meninggalkan jejak di hatiku. Saat itu usiaku sudah melewati kepala dua. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota kecil tempat aku dibesarkan. Hidupku sederhana. Setiap hari berangkat pagi, pulang menjelang maghrib. Lalu menghabiskan malam dengan hal-hal yang itu-itu saja. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang benar-benar kucari, selain ketenangan. Aku punya seorang teman dekat, sebut saja Raka. Kami berteman sejak lama, hampir seperti saudara. Raka orangnya terbuka, mudah tertawa, dan sering mengajakku main ke rumahnya. Entah untuk sekedar ngopi, berbincang, atau menunggu hujan reda. Rumah Raka tidak besar, tapi selalu terasa hangat. Bukan karena bangunannya, melainkan karena sosok ibunya. Ibunya bernama Bu Maya. Bu Maya adalah seorang janda. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Sejak itu, beliau membesarkan Raka seorang diri. Tidak banyak cerita yang ku tahu tentang masa lalunya, karena beliau bukan tipe orang yang suka membuka diri. Selama ini, Bu Maya selalu terlihat kuat, tenang, tidak banyak bicara. Namun dari caranya tersenyum, aku tahu, ada banyak hal yang disimpan sendiri. Pertama kali aku sering main ke rumah itu, hubunganku dengan Bu Maya sebatas ibu dari seorang teman. Aku memanggilnya dengan sopan, menjaga jarak, dan tidak pernah berani bicara terlalu lama. Bagiku, beliau sosok yang harus dihormati, titik. Bu Maya selalu rapi. Rambutnya sering diikat sederhana. Pakaiannya tertutup dan bersih, tidak pernah berlebihan. Gerak-geriknya lembut, tapi tegas. Ia tipe wanita yang membuat orang langsung segan, tanpa perlu meninggikan suara. Hari-hari berlalu seperti biasa. Hingga suatu sore, hujan turun lebih lama dari perkiraanku. Aku datang ke rumah Raka dengan niat sebentar saja. Tapi Raka belum pulang. Katanya masih ada urusan di luar dan memintaku menunggu. Awalnya aku ragu, tapi hujan semakin deras. Aku pun masuk ke ruang tamu. Saat itu, hanya ada aku dan Bu Maya di rumah. Suasana terasa hening. Hanya suara hujan yang memukul atap seng dan jendela. Bau tanah basah masuk dari celah pintu. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung waktu yang berjalan lambat. Bu Maya keluar dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. "Minum dulu," katanya singkat sambil meletakkan gelas di depanku. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih. Kami duduk berhadapan, terpisah meja kecil. Tidak ada percakapan berarti, hanya diam. Dan anehnya, diam itu tidak canggung. Entah kenapa, sore itu terasa berbeda. Aku mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Cara Bu Maya meniup teh sebelum menyesapnya. Cara matanya menatap keluar jendela, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Cara bahunya sedikit turun, seolah lelah tapi tidak ingin mengakuinya. Aku tidak tahu kenapa aku memperhatikan semua itu. Mungkin karena hujan, atau mungkin karena kesunyian. Bu Maya lalu bertanya hal yang sangat sederhana. "Kerjamu akhir-akhir ini capek?" Aku terkejut. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena nadanya. Lembut, tulus. Seperti seseorang yang benar-benar peduli, bukan sekadar basa-basi. Aku menjawab sejujurnya. "Iya, Bu. Lumayan." Beliau mengangguk pelan, tidak langsung membalas. Lalu berkata, "Kalau capek, jangan dipendam sendiri." Kalimat itu singkat, tapi entah kenapa, menancap. Sejak saat itu aku merasa ada sesuatu yang berubah, meski belum bisa kujelaskan apa. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata aneh, tidak ada sikap berlebihan. Semuanya masih dalam batas yang wajar. Tapi di dalam diriku, ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Bukan rasa suka. Belum. Lebih seperti rasa ingin tahu. Aku belum menyadari bahwa sore itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit.
Aku belum tahu bahwa percakapan ringan di tengah hujan itu akan menjadi pintu masuk menuju konflik yang akan menguji logika, perasaan, dan batasan yang selama ini kupegang teguh. Dan yang paling tidak kusangka, orang yang akan mengajakku melangkah ke ambang itu bukanlah temanku, melainkan ibunya. Sejak sore hujan itu, aku mulai sering memikirkan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah singgah di kepalaku. Bukan tentang pekerjaan, bukan tentang hidupku sendiri, tapi tentang suasana di rumah Raka. Dan tentang Bu Maya. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap semuanya hanya perasaan sesaat. Lagi pula, aku datang ke rumah itu karena Raka, bukan karena siapapun yang lain. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa apa yang kurasakan hanyalah bentuk empati. Tidak lebih. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka kembali mengajakku ke rumahnya. Alasannya sepele, sekadar menunggu waktu sebelum pergi bersama. Aku mengiyakan, tanpa berpikir panjang. Tapi saat sampai di sana, Raka lagi-lagi belum ada. Ia menitip pesan singkat, menyuruhku masuk dulu karena sebentar lagi ia menyusul. Dan lagi, aku berdua saja dengan Bu Maya. Kali ini, suasananya terasa berbeda. Bukan canggung, tapi juga bukan biasa. Ada jeda-jeda sunyi yang tidak lagi kosong. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu untuk disadari. Bu Maya duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian. Aku duduk tak jauh darinya. Tidak ada hujan kali ini, tapi langit mendung membuat cahaya sore tampak redup. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Raka sering pulang malam sekarang, katanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Iya Bu, dia sering cerita. Bu Maya tersenyum tipis. Anak laki-laki memang begitu, kalau sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Ada nada yang sulit kuartikan di suaranya. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti penerimaan yang terpaksa. Sejak saat itu, obrolan kami mulai mengalir, tentang hal-hal ringan, tentang cuaca, tentang harga kebutuhan yang naik, tentang kenangan masa kecil Raka. Aku lebih banyak mendengar, Bu Maya lebih banyak bercerita. Dan aku mulai menyadari sesuatu. Ia jarang menyebut dirinya sendiri. Semua ceritanya selalu berpusat pada orang lain. Tentang Raka, tentang keluarga. Sejak percakapan-percakapan kecil itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah, bukan di luar, tapi di dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi datang ke rumah Raka dengan perasaan netral, selalu ada sedikit kegelisahan, sedikit kewaspadaan, dan entah kenapa, sedikit antisipasi yang tak berani kuakui. Aku tahu itu salah, setidaknya tidak seharusnya seperti ini. Aku mencoba mengurangi frekuensi datang ke rumah itu, menolak ajakan Raka dengan alasan lelah atau ada urusan lain. Tapi semakin aku menjauh, semakin pikiranku dipenuhi bayangan rumah itu, ruang tamu yang sunyi, teh hangat di sore hari, dan sosok Bu Maya dengan tatapan yang tak pernah menuntut, tapi terasa memahami. Suatu sore, aku kembali datang, bukan karena keinginan, tapi karena keadaan. Raka memintaku mengantarkan beberapa barang yang tertinggal, katanya cepat saja. Aku berniat tidak lama-lama. Namun sekali lagi, takdir seolah sengaja mempermainkanku. Raka belum pulang, dan aku kembali sendirian bersama Bu Maya. Kali ini Bu Maya tidak langsung duduk. Ia mondar-mandir di dapur seperti sedang mencari kesibukan. Aku bisa merasakan kegugupannya, meski beliau berusaha menutupinya. Gerakannya sedikit lebih cepat dari biasanya. Suaranya sedikit lebih pelan saat menyapaku. "Kamu kelihatan kurus," katanya sambil menuang air ke dalam cangkir. Aku tersenyum kecil. "Kerjaannya lagi banyak, Bu." Bu Maya mengangguk, lalu duduk berhadapan denganku. Jarak kami tidak dekat, tapi juga tidak sejauh biasanya. Dan untuk pertama kalinya, beliau menatapku lama, terlalu lama untuk sekadar basa-basi. "Ada orang yang kelihatan kuat," katanya perlahan. Padahal sebenarnya capek sekali. Aku terdiam. Entah kenapa, kalimat itu terasa ditujukan padaku. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Bu Maya justru melanjutkan. Suaranya tidak bergetar, tapi ada tekanan emosi yang tertahan rapi. Kadang seseorang hanya ingin didengarkan, tanpa dihakimi. Aku mengangguk pelan. Dadaku terasa berat, karena aku tahu beliau tidak sedang bicara tentang siapapun selain dirinya sendiri. Sejak saat itu, percakapan kami semakin dalam, bukan lagi tentang hal-hal ringan,
Bu Maya mulai bercerita tentang malam-malam sunyi setelah Raka tidur. Tentang bagaimana rumah besar terasa terlalu senyap. Tentang kebiasaan duduk sendirian di ruang tamu, hanya ditemani televisi yang menyala tanpa benar-benar ditonton. Aku mendengarkan. Aku seharusnya hanya mendengarkan. Tapi aku melakukan kesalahan kecil yang menjadi awal dari komplikasi besar. Aku menimpali. Aku berkata bahwa kesepian bukan hal yang memalukan, bahwa manusia wajar membutuhkan teman bicara, bahwa memendam perasaan terlalu lama hanya akan melelahkan diri sendiri. Bu Maya menatapku dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Ada kelegaan, ada rasa dimengerti. Dan sejak itu, jarak yang tak terlihat mulai menipis. Hari-hari berikutnya, Bu Maya semakin sering mengajakku bicara. Tidak pernah memaksaku datang, tidak pernah memintaku tinggal lebih lama. Tapi selalu ada kalimat sederhana yang membuatku bertahan. Kalau nggak sibuk, temani ibu sebentar. Kalimat itu terdengar biasa, namun di baliknya, aku merasakan kepercayaan yang perlahan disematkan padaku. Aku mulai mengenal Bu Maya bukan sebagai ibu dari temanku, tapi sebagai seorang perempuan. Seorang wanita dewasa yang memikul terlalu banyak peran sendirian. Seorang janda yang tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk merasa lemah. Dan disitulah konflik dalam diriku mulai memuncak. Aku sadar, aku mulai peduli, bukan sekedar empati. Aku mulai memperhatikan nada suaranya, perubahan raut wajahnya. Aku mulai bisa menebak kapan beliau lelah, kapan beliau sedang menahan sesuatu. Dan yang paling menakutkan, aku mulai merasa dibutuhkan. Setiap kali pulang dari rumah itu, aku merasa bersalah. Setiap kali tidak datang, aku merasa khawatir. Hatiku terbelah. Logikaku berteriak bahwa ini salah, bahwa aku harus menjaga batas, bahwa ini ibunya teman sendiri, bahwa perasaan ini tidak boleh dibiarkan tumbuh. Tapi perasaanku tidak peduli dengan semua itu. Suatu malam, sebelum aku pulang, Bu Maya berkata pelan, hampir berbisik. Terima kasih sudah mau mendengarkan ibu. Aku menatapnya. Untuk sesaat, aku lupa siapa aku. Lupa siapa beliau. Yang tersisa hanya dua manusia yang sama-sama merasa sendirian. Dan saat itulah aku sadar. Konflik ini bukan lagi tentang situasi. Ini tentang pilihan. Tentang seberapa kuat aku mempertahankan batas, atau seberapa jauh aku membiarkan perasaan berjalan. Dan aku tahu, jika ini terus berlanjut, kami semua akan berada di persimpangan yang menyakitkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa titik paling menegangkan dalam hidupku justru datang bukan lewat pertengkaran, bukan lewat teriakan, melainkan lewat sebuah percakapan pelan, di rumah yang terlalu sunyi. Hari itu aku datang dengan niat jelas. Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin mengembalikan buku yang sempat kupinjam. Itu saja, tidak lebih. Aku bahkan sudah menyiapkan alasan jika Bu Maya mengajakku mengobrol seperti biasa. Aku bertekad menjaga jarak, menarik diri, mengakhiri semua keganjilan ini sebelum terlambat. Namun begitu aku melangkah masuk ke rumah itu, niatku mulai goyah. Raka tidak ada, dan entah kenapa, rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya. Bu Maya duduk di ruang tamu, televisi menyala tanpa suara. Cahaya sore masuk dari jendela, membuat bayangan di wajahnya terlihat lebih dalam. Saat melihatku, beliau tersenyum, tapi senyum itu tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku ingin menjawab singkat. Tapi suaraku justru terdengar lebih lembut dari yang kurencanakan. Iya Bu, sedikit. Kami duduk berhadapan. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar tanpa alasan jelas. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara jam dinding dan napas kami yang terdengar. Aku merasa seperti sedang duduk di tepi jurang. Satu langkah salah, dan aku akan jatuh terlalu dalam. Lalu Bu Maya berbicara. Kamu tahu, katanya pelan, ibu jarang sekali bisa bicara seperti ini. Dengan siapapun. Aku menelan ludah. Aku tahu kemana arah percakapan ini. Dan aku takut. Ibu nggak pernah minta ditemani. Lanjutnya. Tapi kadang, rasanya berat kalau semua dipikul sendiri. Aku menunduk. Tanganku mengepal di atas paha. Aku ingin menyelah. Menghentikan. Tapi kata-kata itu justru terasa seperti beban yang sudah terlalu lama ditahan. Dan kini akhirnya dilepaskan. Ada saatnya ibu cuma ingin didengar. Ucapnya lirih, tanpa dianggap lemah. Aku mengangkat wajah. Mata Bu Maya tampak berkaca-kaca.
bukan tangis. Lebih seperti kejujuran yang akhirnya menemukan jalan keluar. Dan saat itulah, beliau menatapku. Tatapan yang tidak menuntut, tidak memaksa, tapi penuh harap. Kamu orang yang jujur, katanya. Menurut kamu, salah nggak kalau ibu merasa seperti ini? Dadaku terasa dihantam sesuatu yang tak terlihat. Aku membeku. Itu bukan pertanyaan tentang benar atau salah semata. Itu pertanyaan tentang perasaan, tentang batas, tentang sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, tapi sudah terlanjur berakar. Aku tahu, satu kalimat dariku bisa mengubah segalanya. Aku bisa bersikap aman. Aku bisa menghindar. Aku bisa pura-pura tidak mengerti. Tapi wajah Bu Maya di depanku terlalu jujur untuk diabaikan. Aku menarik napas panjang. Napas yang terasa berat di dada. Ibu tidak salah merasa seperti itu, kataku akhirnya. Suaraku bergetar. Meski aku berusaha terdengar tenang. Bu Maya tidak langsung bereaksi. Beliau hanya mendengarkan, seperti sedang menimbang setiap kata. Semua orang berhak merasa ditemani. Lanjutku. Tapi, tidak semua perasaan harus dibiarkan berjalan terlalu jauh. Ruangan itu kembali hening. Aku bisa merasakan ketegangan menggantung di udara. Seperti tali yang ditarik dari dua arah. Dan sebentar lagi akan putus. Bu Maya tersenyum kecil. Senyum yang pahit, tapi tulus. Jadi, menurut kamu, sebaiknya bagaimana? Pertanyaan itu membuat jantungku berdetak lebih kencang. Aku sadar, ini adalah puncaknya. Tidak ada lagi jalan untuk berputar. Tidak ada lagi ruang aman untuk bersembunyi. Aku menatapnya dengan penuh kehati-hatian. Ibu wanita yang kuat, kataku. Dan saya menghormati itu. Tapi saya juga harus jujur. Ada batas yang harus kita jaga. Demi ibu, demi Raka, dan demi diri saya sendiri. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan dosa. Bu Maya menunduk. Bahunya turun perlahan. Seolah sebuah beban akhirnya dilepaskan, meski meninggalkan rasa perih. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu beliau mengangguk. Terima kasih. Sudah jujur. Suara itu nyaris berbisik. Aku tahu. Sejak saat itu, tidak ada lagi jalan kembali ke keadaan semula. Apapun yang kami miliki, entah itu empati, kedekatan, atau sekedar ilusi kebersamaan, telah mencapai puncaknya, dan kini hanya menunggu untuk runtuh atau dilepaskan. Dan aku pulang sore itu dengan langkah berat. Karena aku tahu, klimaks ini bukan akhir. Ini adalah awal dari konsekuensi. Setelah percakapan sore itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Namun justru itulah yang terasa paling menyakitkan. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada air mata yang tumpah di hadapanku. Tidak ada kata perpisahan yang dramatis. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang tercipta pelan-pelan, tapi terasa nyata. Hari-hari berikutnya, aku masih sesekali datang ke rumah Raka. Tapi rasanya berbeda. Setiap langkah kakiku seperti menimbang ulang keputusan yang sudah kuambil. Aku tidak lagi datang dengan santai. Selalu ada kehati-hatian, seolah aku berjalan di atas lantai yang rapuh. Bu Maya tetap ramah, tetap sopan, tetap seperti sebelumnya. Namun aku tahu, ada sesuatu yang sengaja disimpan. Obrolan kami kembali ringan. Tentang cuaca, tentang Raka, tentang hal-hal yang aman untuk dibicarakan. Tidak ada lagi percakapan panjang. Tidak ada lagi tatapan yang terlalu lama. Tidak ada lagi kalimat yang menyentuh sisi personal. Dan justru karena itulah, suasana terasa lebih berat. Aku mulai sering datang saat Raka sudah ada di rumah. Jika ia belum pulang, aku memilih menunggu di luar atau hanya menyampaikan pesan singkat, lalu pergi. Bukan karena benci, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, aku tidak ingin membuka luka yang baru mulai menutup. Bu Maya pun tidak lagi mengajakku duduk lama.
Jika dulu beliau akan membuatkan teh dan mengajakku bicara, kini beliau hanya menyapa singkat. Senyum yang sama, tapi dengan jarak yang jelas. Seolah kami berdua sepakat, tanpa perlu bicara, bahwa ada garis tak kasat mata yang tidak boleh dilewati lagi. Suatu sore, aku datang saat Raka sedang mandi. Aku duduk di ruang tamu, sendiri. Bu Maya ada di dapur. Suara piring beradu terdengar pelan. Tidak ada yang mengajak bicara. Aku menatap sekeliling rumah itu. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa lebih sunyi. Bukan karena penghuninya berkurang, tapi karena ada kejujuran yang tak lagi diucapkan. Bu Maya keluar membawa segelas air, meletakkannya di depanku, lalu kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa. Aku menatap punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan. Bukan kehilangan sesuatu yang pernah kumiliki, tapi kehilangan kemungkinan. Kemungkinan yang sengaja kulepaskan demi hal yang lebih besar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah keputusanku benar? Aku tahu jawabannya iya. Tapi rasa perih itu tetap ada. Beberapa hari kemudian, Raka mengajakku bicara. "Kamu jarang main sekarang," katanya santai. Aku tersenyum kecil. "Iya, lagi banyak pikiran." Raka mengangguk, tidak curiga apapun. Dan disitulah aku semakin sadar betapa besar konsekuensi dari perasaan yang nyaris tumbuh itu. Aku tidak hanya menjaga diriku. Aku menjaga Aka. Aku menjaga Bu Maya. Aku menjaga sesuatu yang tidak pernah mereka minta, tapi menjadi tanggung jawabku untuk dipertahankan. Malam-malamku kini lebih sepi dari biasanya. Aku sering teringat percakapan terakhir kami. Kalimat yang kuucapkan. Ekspresi wajah Bu Maya saat mengangguk menerima kejujuranku. Aku bertanya-tanya, apakah beliau baik-baik saja? Tapi aku tahu, aku tidak punya hak untuk bertanya. Kadang, melepas bukan berarti tidak peduli. Justru karena peduli, kita memilih mundur. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami stabil. Dalam artian aman. Tidak dekat, tidak jauh. Hanya cukup untuk tetap saling menghormati. Suatu hari, saat aku hendak pulang, Bu Maya memanggilku pelan. "Kamu?" Aku menoleh. Beliau menatapku sebentar, lalu tersenyum. "Terima kasih ya," katanya singkat. Aku mengangguk. Tidak ada penjelasan, tidak ada lanjutan. Tapi aku mengerti. Ucapan itu bukan tentang teh, bukan tentang waktu, melainkan tentang kejujuran dan batas yang kami jaga bersama. Aku melangkah pergi sore itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada sedih, ada bangga karena berhasil menahan diri. Tapi juga ada bagian kecil dari hatiku yang harus belajar menerima bahwa tidak semua kedekatan harus berakhir dengan kebersamaan. Dan di fase anti klimaks inilah aku belajar satu hal penting. Kadang, ujian terbesar bukan saat perasaan memuncak, melainkan saat kita harus hidup normal setelahnya, dengan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Waktu memang tidak selalu menyembuhkan segalanya, namun waktu memberi jarak, dan jarak memberi ruang untuk berpikir lebih jernih. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Aku kembali tenggelam dalam rutinitasku. Bangun pagi, bekerja, pulang saat matahari hampir tenggelam. Tidak ada yang berubah dari luar, tapi di dalam diriku, ada proses panjang yang pelan-pelan sedang berlangsung. Aku mulai berdamai dengan keputusan yang kuambil. Awalnya tidak mudah. Setiap kali melewati jalan menuju rumah Raka, dadaku terasa sedikit sesak. Ada kenangan yang muncul tanpa diundang. Suara hujan, teh hangat, percakapan pelan yang tak pernah benar-benar selesai. Namun kini, aku tidak lagi melawan ingatan itu. Aku membiarkannya hadir, lalu pergi dengan sendirinya. Aku sadar, perasaan itu nyata, dan mengakui kenyataan tidak selalu berarti harus memilikinya. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari Raka bahwa ibunya mulai lebih sering keluar rumah, mengikuti kegiatan lingkungan, menghabiskan waktu dengan saudara, tidak lagi hanya berdiam di rumah. Mendengar itu, entah kenapa, hatiku terasa lebih ringan. Aku tidak bertanya lebih jauh, aku tidak perlu tahu detailnya. Yang penting bagiku hanyalah satu, Bu Maya baik-baik saja. Suatu sore aku kembali ke rumah itu, bukan karena rindu, bukan karena dorongan perasaan, melainkan karena ada urusan yang memang tidak bisa dihindari. Raka ada di rumah, suasana normal, aman.
Bu Maya menyapaku seperti biasa. Tidak canggung, tidak berlebihan, senyum yang hangat tapi tenang. Tidak ada lagi ketegangan yang dulu pernah menggantung di udara. Yang ada hanyalah rasa saling menghormati seperti seharusnya. Kami sempat duduk bertiga di ruang tamu, membicarakan hal-hal sepele. Aku memperhatikan Bu Maya dari kejauhan, dan kali ini tanpa beban di dada. Tidak ada lagi rasa ingin tahu yang berlebihan, tidak ada lagi perasaan yang menuntut. Aku merasa selesai. Saat hendak pulang, Bu Maya kembali memanggilku. Kamu? Aku menoleh. Kali ini tatapannya berbeda, lebih ringan. Lebih ikhlas. Ibu senang kamu jadi orang yang seperti sekarang. Katanya pelan. Tidak semua orang berani memilih yang sulit. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Karena kami berdua tahu, fase itu telah lewat. Di perjalanan pulang, aku merenung panjang. Tentang bagaimana hidup sering mempertemukan kita dengan situasi yang tidak pernah kita rencanakan. Tentang bagaimana perasaan bisa tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Dan tentang bagaimana kedewasaan bukan soal menekan rasa, tapi mengarahkannya. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Tidak semua kedekatan adalah undangan untuk melangkah lebih jauh. Kadang, kedekatan hadir hanya untuk mengajarkan batas. Aku tidak menyesal pernah ada di fase itu. Karena dari sana, aku belajar mengenali diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku mampu berkata cukup saat banyak orang memilih lanjut. Aku belajar bahwa menjaga hati orang lain terkadang berarti mengorbankan sedikit kebahagiaan pribadi. Dan yang paling penting, aku belajar memaafkan diriku sendiri. Memaafkan karena pernah goyah. Memaafkan karena pernah bingung. Memaafkan karena hampir melupakan prinsip. Kini setiap kali aku mengingat Bu Maya, tidak ada lagi rasa bersalah. Yang ada hanyalah doa. Semoga beliau selalu dikelilingi orang-orang baik. Semoga kesunyiannya telah berganti dengan ketenangan. Resolusi dari kisah ini bukanlah tentang siapa yang bersama siapa, melainkan tentang siapa yang memilih menjadi dewasa saat diberi pilihan yang sulit. Dan aku bersyukur, pada akhirnya, aku memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri.